Itu mitos ya. Jadi penyakit rematik ini bisa menyerang usia berapa saja, mulai dari anak-anak, dewasa, bahkan sampai orang tua. Halo Sobat Serut, selamat datang di Kosan Serut, konten kesehatan Serpong Utara episode 4. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dr. Sherly Bella Patrisa akan membahas seputar penyakit rematik. Nah, tema yang sangat menarik ini akan dibahas bersama ahlinya ya, yaitu Dr. Ivon, spesialis penyakit dalam. Apa kabar Dr. Ivon? Baik. Iya. Lagi ya. Alhamdulillah sehat. Dokter lagi sibuk apa sekarang? Tadi baru habis poli ya. Habis praktek ya dok ya, disempatkan waktunya. Lagi nonton nih podcast Kosan Serut yang sebelumnya, episode 1 sampai 3, keren-keren ya. Terima kasih. Ahlinya. Terima kasih dok. Nah, pasti hari ini juga kita akan bahas dan tentunya akan sangat menarik ya dok ya, siang hari ini. Nah, oke nih dokter, sekarang kita bisa masuk nih dok ya ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar dan DM dari sosial media rumah sakit nih dok. Yang banyak sekali nih dok, kayaknya ada ratusan kayaknya dok. Jadi nggak cukup ya kalau cuma setengah jam dok ya. Nanti suruh ke poli aja boleh. Oh boleh ya. Baik dokter, untuk yang pertama nih dok pertanyaannya. Tapi sebelum kita ke pertanyaan dok, kita mau tahu dulu dok, sebetulnya penyakit rematik itu apa sih dok? Ya, penyakit rematik itu penyakit yang menyerang sendi, tulang, dan otot. Nah, penyebabnya itu bisa ada penyakit rematik autoimun seperti SLE, rematik artritis, Sjögren syndrome, spondilitis ankylosa, vaskulitis, dan masih banyak lagi. Dan juga ada disebabkan karena mekanik atau degenerasi tulang seperti osteoartritis. Dan juga penyebab lainnya seperti infeksi bakteri, seperti ada juga artritis TB, septic artritis, reaktif artritis, dan penyebab metaboliknya ada peningkatan asam urat seperti gout artritis. Oh, banyak sekali ternyata ya dok ya. Ya. Jadi mungkin keluhannya sangat simpel kayaknya ya dok ya, terdengar hanya nyeri sendi, tapi ternyata banyak ya dok ya yang menjadi penyebab dari nyeri sendi itu sendiri ya. Ya, ada banyak faktor ya. Faktor ya dok ya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih dok. Apakah benar dok hanya menyerang orang tua aja atau usia lanjut? Ya, itu mitos ya. Jadi penyakit rematik ini bisa menyerang usia berapa saja, mulai dari anak-anak, dewasa, bahkan sampai orang tua. Oke, jadi itu mitos ya dok ya kalau hanya menyerang ke orang tua aja ya. Ya karena kan selama ini kita taunya kalau nyeri sendi itu kan orang tua aja gitu ya dok ya. Ternyata pada anak-anak pun bisa ya dok ya. Bisa. Jadi segala usia ya dok. Iya. Untuk laki-laki atau perempuan apakah ada perbedaan dok? Ya, misalnya kalau pada SLE itu lebih banyak memang pada wanita dibandingkan pada pria. Tapi kalau pada spondilitis ankylosa itu lebih banyak pria daripada wanita. Jadi memang berbeda-beda ya, karena penyakit autoimun ini sangat banyak. Luas sekali ya dok ya. Ya. Ya mungkin nanti ada lagi ya dok ya pembahasan tentang autoimun nanti ya. Oke dok. Kemudian ada lagi nih dok pertanyaan yang masuk seputar rematik ya. Apakah benar dok penderita rematik itu tidak boleh makan sayuran hijau? Nah, Benar, itu dok? mitos. Oh mitos ya dok. Jadi anjurannya apa dok sebetulnya? Jadi penyakit rematik ini tidak ada diet khusus ya. Berdasarkan jurnal dari American College Rheumatology tahun 2022 itu, diet yang dianjurkan diet Mediterranean, di mana disarankan untuk mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan yang bisa bersifat antioksidan dan antiinflamasi. Gitu. Jadi benar mitos ya itu ya dok ya, sayuran hijau ya dok. Tapi apakah kalau contohnya nih asam urat dok ya kan, kan masih masuk nih dok ya, asam urat karena nyeri sendi. Nah itu masih sering nih dok ada edukasi penyuluhan yang jangan makan sayuran-sayuran hijau gitu dok. Nah apakah masih berlaku dok itu? Jadi asam urat pun yang makanan yang dianjurkan itu sayur-sayuran ya. Malah yang nggak boleh dimakan itu seperti jeroan, hati, ampela, yang tinggi purin ya dok? Ya, alkohol atau minum-minuman manis. Minuman manis ya dok ya. Jadi minuman manis itu nggak boleh buat yang orang diabetes ya dok ya, tetapi semua ya dok ya, termasuk asam urat
coklat juga harus hindari ya dok Iya, ya. semua penyakit sebaiknya kita hindari yang manis-manis. Iya. Jadi sekarang kalau misalkan sekarang kan banyak ya dok ya dari lifestyle ya dok yang menyebabkan suatu penyakit tertentu gitu. Jadi kayak kalau capek dikit atau lagi bad mood pengennya minum yang manis-manis tuh nggak boleh ya dok ya. Bukan nggak boleh, tapi sebaiknya dibatasi. Dibatasi ya. Baik. Iya dok. Oke dok, kita lanjut lagi nih dok. Ada pertanyaan lagi dok. Sering muncul nih pertanyaannya dok. Benar nggak sih dok mandi malam mengakibatkan rematik dok? Ya, mandi malam itu tidak menyebabkan penyakit rematik, tapi ada pada orang-orang tertentu yang sensitif terhadap dingin, dia itu bisa memperberat kondisi penyakit yang sudah ada sebelumnya. Jadi bisa aja sebelumnya dia sudah ada keluhan seperti nyeri sendi di tangan, pergelangan tangan, tapi tidak mau berobatannya, dipikir asam urat. Nah, nanti sudah menimbulkan keluhan sistemik seperti ada demam, lemas, berat badan turun, baru datang ke dokter. Nah, itu dan ternyata didiagnosis sebagai rheumatic arthritis. Nah, itu yang akan memperberat kalau pada orang-orang tertentu yang tidak tahan terhadap dingin. Oke, jadi sebetulnya bukan menjadi penyebab ya dok ya, tapi hanya sebagai memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya. Jadi udah rematik dulu sobat serut ya, baru kalau mandi malam dia bisa memperberat ya dok ya. Oke, baik dokter, jelas sekali ya nih. Nah, terus tuh untuk penyakit rematik sendiri dok, ini untuk mendiagnosa itu gimana ya dok? Karena mungkin kan kalau orang nyeri sendi dikira adalah hal yang lumrah, ya kan? Karena nyeri sendi kadang kalau kita terlalu lelah atau olahraga yang berlebihan itu aja juga sendi itu nyeri ya dok ya. Nah itu bagaimana sih dok? Kapan kita harus pergi nih untuk mencari pertolongan ke dokter kalau sudah ada keluhan nyeri sendi? Ya, biasanya kan ada keluhan sendi itu yang sudah berulang, yang tidak sembuh-sembuh dengan obat yang sudah sering dia minum. Terus ada keluhan yang lain seperti ada demam, yang juga sudah berobat, yang dibilang infeksi, tapi ternyata setelah minum obat demamnya kambuh lagi. Juga ada kelainan di kulit, sama ada kelainan di rambut, di rongga mulut yang sariawannya nggak sembuh-sembuh, dan juga ada kelainan di mata seperti konjungtivitis, uveitis, dan lain-lain. Berarti banyak ya dok ya, jadi keluhannya tidak hanya dari nyeri sendi, jadi kemungkinan besar ada penyerta ya dok ya? Iya, ada keluhan yang lain. Nah, jika sudah memang ada keluhan ibu yang sudah berlangsung agak lama, ya segeralah ke rumah sakit untuk berkonsultasi dengan dokter. Ya, agar mendapatkan diagnosa yang tepat secara ya. dini. Ya baik dokter, wah jadi memang harus tegak dulu diagnosanya nih sobat seru. Jadi kalau ada keluhan seperti nyeri sendi, kemudian disertai dengan penyakit penyerta lain, misalkan ada rambut rontok ya, kemudian ada yang di rongga mulut ya, sariawan gitu ya dok ya, atau mungkin ada masalah di penglihatan, keseimbangan. Nah itu disarankan untuk segera memeriksakan diri ke dokter agar mendapatkan diagnosa yang tepat, dan treatmentnya pun juga harus tepat ya dok ya, tidak sekedar mungkin obat warung aja kan dok. Ya. Iya. Oke dok. Sekarang untuk rematik itu sendiri apakah bisa sembuh dok? Ya, rematik itu nggak bisa sembuh total ya, seperti kayak pada demam berdarah atau penyakit batuk pilek. Tapi untuk target terapi dari penyakit rematik itu kita mencapai suatu keadaan remisi, di mana tidak ada lagi tanda-tanda dan gejala dari aktivitas inflamasi itu. Oke dok. Oh jadi bisa ini terkontrol ya dok ya? Oke dok. Nah terus untuk terapi khususnya apa dok? Ya, terapinya untuk penyakit rematik pada saat sudah didiagnosis bahwa ada menderita suatu misalnya kayak SLE atau rheumatic arthritis, terapi ada bisa farmakologi dan non farmakologi. Non farmakologi itu bisa dengan kita mengedukasi dulu nih ke pasien untuk rencana pengobatannya, komplikasinya, bahkan ya sampai yang terburuknya ya pengobatannya juga dalam jangka panjang itu. Yang kedua juga diet yang harus kita atur, yang pola hidup sehat, olahraga, dan juga ya fisioterapi. Nah kalau untuk farmakologinya ya obat-obatan
obat-obat DMARD itu disease modifying anti rheumatic drug ya, yang itu obat utamanya yang bisa mengurangi nyeri dan juga menghambat progresivitas dari penyakit. Contohnya itu seperti methotrexate, azathioprine, hidroksikloroquine, dan masih banyak lagi sih obat-obatnya. Nah, sedangkan untuk kortikosteroid dan NSAID non-steroid anti-inflamasi drug itu bisa digunakan pada awal ada keluhan, tapi itu bukan menyembuhkan ya. Bukan terapi definitif ya dok? Iya, benar. Jadi hanya mungkin simptomatis. Itu sebagai terapi jembatan sebelum obat DMARD-nya mulai bekerja. Oh, baik dokter. Dan untuk terapi di Mars itu kan dan ataupun yang kortikosteroid, mungkin sobat seru juga harus tahu bahwa penggunaannya tidak bisa sembarangan ya dok ya, karena kan ada tapering off juga ya dok ya. Iya benar. Jadi kalau sudah merasa baikan, udah merasa enakan, jangan langsung di stop dan jangan langsung merubah dosis sendiri. Sebaiknya sih dikonsultasikan kembali ke dokter. Iya. Itu yang harus jadi catatan khusus ya dok ya, karena kan takutnya dikira obat biasa nih dok, kalau misalkan nyeri ya udah nih minum obat kortikosteroid, padahal seharusnya ada dosis yang targetnya ya dok ya, yang harus dicapai gitu dok. Iya dong. Tadi menarik nih dokter sebutkan olahraga ya dok, padahal sebetulnya kan lagi nyeri sendi dok, tapi kenapa harus disuruh olahraga dok? Kan lagi sakit sendinya kan dok. Ya kalau memang dia lagi radang, lagi nyeri ya kita tidak menganjurkan olahraga dulu ya dok. Tapi kita menunggu sampai keadaan benar-benar stabil, baru kita sarankan olahraga. Dan olahraga yang disarankan itu juga yang melatih kekuatan otot ya, seperti berjalan, berenang, aerobik, bersepeda gitu. Itu ya dok ya. Ya. Jadi tetap harus berolahraga ya dok ya. Siap dok. Kalau vitamin itu perlu nggak dok? Ya. Ada nggak yang dianjurkan dok untuk terapi tambahan? Ya, vitamin khusus sih tidak ada ya dok. Tapi sebelumnya ya seperti kita tahu bahwa tulang itu membutuhkan vitamin D ya. Tapi sebelum untuk memulai itu sebaiknya kita memeriksakan diri dulu ya, memeriksakan kadar vitamin D di dalam darah. Dan juga kita untuk mengkonsumsi itu kita lihat dulu kita berisiko nggak untuk kekurangan vitamin D. Karena biasanya orang akan kekurangan vitamin D itu kalau bekerja kayak yang kurang terpapar dengan sinar matahari ya. Gitu. Iya dok. Oke dok, sangat jelas sekali nih penjelasannya ya. Nah dok, udah masuk sesi yang terakhir nih dok. Sebetulnya apa dok dari dokter tipsnya dok untuk mencegah suatu penyakit rematik dan mungkin yang sudah terkena ya dok, yang sudah terdiagnosa menderita penyakit rematik, apa dok tipsnya? Ya, kalau bagi yang belum menderita rematik ya, kita memulai pola hidup yang sehat sejak dini, mulai makanan yang bergizi, yang sehat, olahraga secara teratur, menjaga berat badan ideal, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan menjaga kesehatan mental. Nah, untuk yang sudah menderita rematik, nah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga ditambah dengan mengkonsumsi obat-obat DMARD yang sesuai dosisnya. Jangan kalau sudah merasa sembuh langsung di stop atau merubah dosis tanpa sepengetahuan dokter yang merawat. Oke, baik. Sangat jelas dan sangat lengkap. Cuman ada yang sedikit menggelitik nih dok tadi yang terakhir. Ini ya dok ya, kondisi psikis, kondisi mental. Ya. Apa pengaruhnya dok? Ya, ada penelitian bahwa PTSD ya, post traumatic stress disorder ya, itu bisa memicu autoimun juga. Ada beberapa penelitian ya. Jadi dia bisa ini dok ya, dengan adanya PTSD yang menyebabkan munculnya dari autoimun itu sendiri ya dok ya. Iya. Bukan jadi penyebab tapi sebagai pencetus ya dok. Iya, salah satunya. Makanya itulah kita harus menjaga kesehatan mental kita. Oke dok. Jangan stres. Jangan bekerja terus ya dok. Oh ya. Nggak boleh kerja terus dok, harus healing ya dok ya. Boleh dok nanti kalau ada undangan healing ya dok. Baik. Oke, seru sekali nih tema kita pada hari ini ya dok ya. Kita sudah bahas semuanya dari mulai bagaimana cara mendiagnosa, kemudian sampai treatmentnya ya, bagaimana tips-tipsnya untuk mencegah suatu penyakit rematik itu sendiri. Oke, untuk teman-teman dan sobat serut, nantikan pembahasan tema menarik lainnya di episode Kosan Serut selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum.